A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbana rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu nakusu sing ayat 13 riyen. Nahnu nakusu alaika, nahnu utawi ingsun Allah. Nahnu utawi ingsun Allah iku nakusu nyeritakake sapa ingsun ai naqra'u tegese maca sapa ingsun maca alaika ing atase sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam macaake naba'ahum ing ceritane fityah bil haqqi kelawan bener ai bisidqi tegese kelawan jujur innahum satenane fityah iku fityatun pira-pira lare anom amanu kang padha iman sapa fityah birabihim kelawan pangerane ya Allah ya Rabbi ya Karim birabihim kelawan pangerane fityah wazidnahum lan nambahi sapa ingsun Allah ing fityah nambahi hudan ing pitutuh pun sak menten mawon diyen. Dados niki kula wingi pengin jelasno urusan masalah sing jenenge wali, Pak. Iki kula jelasaken, kula ringkesaken dari tafsirnya Al-Imam Fakhrur Razi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau di sini ada 14 halaman. Nanti saya ringkaskan kurang lebihnya. Tenggeriki kalau ini sampun bolak-balik dikatakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim dawu fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adadah, dan kami menutup telinganya mereka para ashabul kahfi ya di dalam gua dalam jangka waktu bertahun-tahun yang banyak. Sinina ya Allah darabna ala adanihim niku kula wingi sampun dijelasaken yen artinya Allah taala membuat mereka tertidur dan membuat mereka tertidur agar membuat mereka tertidurnya itu benar-benar pulas dan bertahan lama tidurnya. Itu caranya tidak lain tidak bukan dengan cara meng-off-kan terhadap telinganya para ashabul kahfi. Di-off-kan Pak telinganya. Dorobna ala adanihim itu telinganya dikasih penutup yang ghaib cara bahasane ngoten. Atau kula murad ini telinganya di-off-kan. Kenapa kok telinganya harus di-off-kan? Karena telinga itu merupakan satu-satunya panca indera yang masih aktif sekalipun seorang manusia itu dalam keadaan tertidur. Sehingga kalau ini dibiarkan untuk telinganya ini kalau nggak off masih tetap on, maka nggak akan bisa tidur dalam jangka waktu yang lama, itu nggak akan bisa. Makanya Allah Ta'ala meng-off-kan terhadap telinganya para ashabul kahfi. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar para ashabul kahfi ini bisa tertidur lama di dalam gua yang rangkanya memang
mereka semua itu mengungsi ke gua dengan tujuan menyelamatkan agamanya mereka. Dari ayat itu, fadarabna ala adanin fil kahfi sinina adada, didawakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, para ulama menyimpulkan bahwa yang namanya ayat ini merupakan ayat yang jelas. Ayat ini merupakan ayat yang jelas menjadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, ayat yang sangat jelas untuk menjadi dalil atas sahnya para wali itu memiliki karomah. Jadi dari ayat ini para ulama niku sampun dawuhaken, para ulama kita itu sudah mendawuhkan bahwa sah seorang wali itu memiliki yang namanya karomah. Wingi pun bolak-balik kula aturne lek nang kitab napa Zubatnya niku tinggalikaken wal auliya dawu karomatin rutab wa man tahau liwalatin min ghairi ab. Wal auliya dawu karomatin rutab. Para wali itu merupakan orang-orang yang pasti punya keramat. Punya keramat yang keramatnya pun juga tingkat-tingkatan. Napa keramatnya tingkat-tingkatan. Iki kok cerita babakan keramat tok, Pak. Ben awak dhewe ngerti bahwa akeh wali-wali jaduk zaman biyen niku akeh saestu ben awak dhewe iki ya percaya karo sing jenenge karomah seperti itu. Pun kula lanjutaken malih. Sebelum membahas mengenai dalil-dalil daripada masalah wali, Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh, kowe kudu ngerti waliku merupakan isim fa'il bahasane ngaten nggih atau mubalaghah, amsilah mubalaghah yang mengikuti wazan fa'ilun. Waliyun iku mengikuti wazan fa'ilun. Ini namanya amsilah mubalaghah. Amsilah mubalaghah itu ya sama dengan napa iku jenenge isim fa'il, cuma dalam hal ini ada mubalaghahnya. Kalau isim fa'il itu hanya sekedar pelaku, kalau amsilah mubalaghah dari isim fa'il itu orang yang banyak melakukan. Lah melano rungokno dhisik. Waliyun, wali iku mengikuti wazan fa'ilun. Wali iku mengikuti wazan fa'ilun. Yang mana wazan fa'ilun iku maknane terkadang bisa mengikuti makna isim fa'il, terkadang maknanya itu bisa mengikuti makna isim maf'ul. Jadi iki secara global kamu kudu eling tenanan iki. Pokoknya lek ono bahasa Arab mengikuti wazan fa'ilun itu terkadang dimaknani makna fa'il, terkadang dimaknani makna maf'ul. Nah, nanti tinggal disesuaikan runtutan kalamnya itu ini menuntut dimaknani fa'il atau menuntut ini dimaknani maf'ul. Lah kebetulan kalau wali di sini ini maknanya bisa dua. Bisa diartikan fa'ilun yang dimakna fa'ilun isim mubalaghah. Wali niku makna asalnya adalah berturut-turut. Dengan artian nopo dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau wali itu mengikuti wazan fa'ilun yang isim fa'il, yang amsilah mubalaghah, maka kalau seperti itu wali niku maknanya adalah fayakunu maknahu man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli maksiatin, yaitu orang yang terus-menerus tindakan taatnya tanpa disela-selai yang namanya maksiat. Di wali ku iso terjaga dari yang namanya dosa itu bisa. Nanti kalau lanjutkan lagi. Dan yang nomor 2, waliyun itu mengikuti wazan fa'ilun yang maknanya maf'ulun. Berarti maknanya kalau seperti itu, yakni wa huwa alladzi yatawalla al-haqqa subhanahu hifdhahu wa hirasatahu 'ala tawali min kulli anwa'il ma'asi wa yudimu taufiqahu 'ala ta'at. Nah niki lho. Jadi kalau wali bi makna mauli, bahasane ten wali sing bi makna
mauli karena bermakna maf'ul, maka kalau seperti itu maknanya ya berarti seseorang yang dijaga oleh Allah Ta'ala secara terus menerus dari macam-macamnya maksiat, dan terus Allah Ta'ala memberinya taufik untuk melaksanakan tindakan taat. Intine wali ku wong sing hampir gak pernah melakukan yang namanya maksiat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah niki pembahasannya. Tapi ngeten, sing jenenge wali karo nabi ku kan beda to. Nek nabi itu sampai ke taraf yang namanya maksum. Ini ya perasaan sudah pernah saya jelaskan. Kalau para nabi itu maksum. Maksum itu artinya orang yang benar-benar dijaga sama Allah Ta'ala, tidak pernah melakukan yang namanya maksiat. Kalau wali tidak maksum. Kalau wali tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah Ta'ala dari pekerjaan-pekerjaan maksiat. Tapi ojo mbok maknani bahwa berarti wali ku mesti ngelakoni sing jenenge maksiat. Aku bolak-balik ngomong. Kita umpamakan seperti halnya orang yang berada di dalam rumah. Lek nabi gampangane ngomong, itu orang-orang sing wis dikancingi, memang orang-orang yang memang dikunci di dalam rumah yang tidak mungkin bisa keluar dari rumah. Itu makna daripada maksum. Tapi kalau wali itu nggak sampai ke taraf maksum, itu nggak sampai. Cara ditekek nang jero omah tapi gak sampai di kunci. Tapi pemahamannya kamu harus benar. Misalnya kelompok sebelah pemahamannya rada selendro. Ngomong lek kapan kalau orang itu tidak maksum berarti pasti salah. Berarti pasti melakukan maksiat. Padahal belum tentu orang yang tidak maksum itu melakukan tindakan maksiat. Ya kita contohkan orang kalau di dalam rumah Pak, ya walaupun nggak dikancingi, itu belum tentu berarti dia pasti keluar dari rumah. Ya iso aja dia ini tetap nang jero omah, krono mager, kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai dipahami salah seperti itu. Itu membahas makna daripada wali. Yang jelas wali itu fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun yang maknanya bisa isim fa'il atau isim maf'ul. Maknanya sama, pokoknya orang yang man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli maksiatin. Wong sing taati terus menerus tanpa disela-selai maksiat. Iku wis wali. Itu yang nomor pertama. Yang nomor 2 kita bahas dari segi dalil-dalilnya, dalil-dalil Al-Qur'an dan juga hadisnya. Nek dalile Qur'ane lek wali ku wis wis hafal, Pak. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya para aulia Allah atau para kekasihnya Allah, mereka itu tidak memiliki rasa takut, juga tidak memiliki rasa bersedih. Ini dalilnya. Jadi kerana apa? Karena Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa? Jadi kalimat wali ku nang Qur'an iku akeh. Pertama, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa para walinya Allah itu tidak memiliki rasa takut, juga tidak memiliki rasa sedih. Wali pun juga Allah Ta'ala itu juga menjadi wali. Walinya para mukmin, orang-orang yang beriman. Tapi wali sing dengan arti wali yang dengan arti kekasih. Allah itu merupakan kekasihnya para orang-orang yang beriman. Juga innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya kekasih kalian adalah kalian semua wahai para mukminin itu yaitu Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Kenapa kok para mukminin itu menjadi kekasihnya Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menjadi kekasihnya para mukminin karena walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman
itu cintanya terhadap Allah Ta'ala sangatlah agung. Iling-ilingan. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman itu memiliki cinta yang sangat besar terhadap Allah Ta'ala. Sampai melebihi daripada mencintai dirinya sendiri. Pun itu dalil-dalilnya. Paling ngerti awes paling viral ya sawakmu sing ngerti dhewe ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Niku dalile wali, Pak. Kalau di dalam hadisnya niku saya sebutkan 2 mawon. Hadisnya yang membahas tentang perihal wali. Itu nanti pertama seperti dawuhnya Kanjeng Nabi yang mana ini merupakan hadis qudsi nggih. Ma taqarraba 'abdun ilayya bimisli ada'i maftaradtu 'alaihi wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Niki ngendikaken dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan cara melakukan hal-hal fardu dan tidak henti-hentinya dia mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Ya, nangkene iku dadi ada seorang hamba yang ahli melakukan hal-hal yang sifatnya fardu wajib, juga ahli melakukan barang-barang sunnah. Yang mana semua amal itu tujuannya adalah satu, untuk mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala. Lah nek wong ku wis ahli nglakoni barang fardu, ahli nglakoni barang sunnah sing tujuannya mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala hatta uhibbuhu. Sampai Allah Ta'ala itu mencintai terhadapnya. Nah ini kelanjutannya. Bagaimana kalau ketika Allah Ta'ala itu sudah mencintai seorang hambanya yang ahli mendekatkan diri terhadap Allah dengan cara melakukan salat, melakukan barang-barang fardu dan melakukan barang-barang sunnah. Fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa lisanan wa qalban wa yadan wa rijlan bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yantiku wa bi yamshi. Niki ngeri. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba yang ahli mendekatkan diri kepadaku dengan cara melakukan barang-barang fardu dan juga barang-barang sunnah, maka aku Allah akan menjadi pendengarannya, akan menjadi penglihatannya, akan menjadi lisannya, akan menjadi hatinya, akan menjadi tangannya, akan menjadi kakinya. Bi yasma' dengan aku dia akan mendengar. Wabi yubsir dengan aku dia akan melihat. Wabi yantik dengan aku dia akan berbicara. Wabi yamsi dan dengan aku dia akan berjalan. Wes tadi ngeri, Pak. Yang niku lek dadi waline Gusti Allah, maka Allah Ta'ala akan menjadi penglihatannya, pendengarannya, lisannya, hatinya, tangannya, dan kakinya. Nah, gue aja sampai salah paham. Masa Gusti Allah jadi tangan, jadi sikil, jadi moto, jadi anu mboten. Artinya para ulama mengartikan dengan 2 hal. Pertama, ada ulama yang mengartikan orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, maka seseorang itu akan istighraq. Dia akan tenggelam di dalam lautan mencintai Allah. Di dalam lautan semuanya itu yang isinya hanya yang dia rasakan hanya Allah. Penglihatannya seolah-olah hanya melihat terhadap Allah. Pendengarannya seolah-olah hanya mendengar terhadap Allah. Wes semuanya itu istighraq. Artinya tenggelam di dalam lautan mengingat terhadap Allah Ta'ala. Ana sing manani ngono. Ana sing maknani luwih sangar maneh. Wali ku lek wis dicintai oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjadi pendengarannya. Dengan artian ya nopo, sampean nanti banyak ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka ketika pendengarannya seseorang wali sudah dicintai Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lah yang menjadi pendengarannya. Jadi pendengarannya wis gak normal, Pak.
Barang barang waduh dekne iso krungu. Barang lek cara kuping iki saya mendengarkan di satu majelis ini saja gitu ya. Kalau wali pendengarannya sudah bisa sampai jauh. Percaya ora apa-apa, ora percaya ora apa-apa. Ini nanti banyak ceritanya. Dan wali tersebut maka Allah taala akan menjadi maka Allah taala akan menjadi penglihatannya seorang wali tersebut. Artinya bagaimana? Lek wali lek wong biasa ndeloke ya wis sejauh mata memandang ngono ae. Tapi lek pandangane wali iso tembus iso waduh karena Allah taala yang menjadi penglihatannya dia. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Dan Allah taala akan menjadi kakinya seorang wali yang sudah dicintai Allah. Dan Allah taala menjadi kaki bagi orang yang menjadi wali yang dicintai Allah, melakune ya wis ora normal. Napa? Melakune ora normal. Lek kowe melakune ya cara nang Wonokrama atau nang ndi ngono dalam jangka waktu berjalan butuh setengah jam. Wali melaku kene sampai berkilo-kilometer ana mak sak pirang langkahan meneh wis tutup. Dan ini hadis langsung loh nggih. Ini hadis langsung. Pun dan seterusnya. Ini hadis yang paling enak menurut saya untuk dijadikan sebagai tendensi bahwa seorang wali itu karomahnya juga sangat besar. Paham ya? Jadi yang pertama wali itu istighraq, tenggelam di dalam lautan melihat terhadap Allah Ta'ala, telinganya, matanya, semuanya. Dan yang nomor dua Allah Ta'ala akan menjadi semua panca inderanya, semua badannya dengan segala kehebatannya nanti. Nanti diceritakan satu-satu, tenang aja. Dan yang nomor dua terakhir, hadis yang meriwayatkan masalah wali-wali itu adalah man adali waliyan faqad barazani bil muharabah. Niki hadisnya Kanjeng Nabi yang merupakan hadis qudsi. Man barazali waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang berani menyakiti seorang wali, seorang kekasihku, maka sungguh dia telah menantangku untuk berperang. Orang yang menyakiti wali berarti sama halnya menantang perang terhadap Allah Ta'ala. Karena wali itu kekasihnya Allah. Jadi ya wadah ambek wali ku ojo wani-wani Pak. Masih yo rada nyeleneh ngono ya wis ngono ae lho. Ya tapi tetap ada rasa ingkar nanti ya. Wis hadis 2 itu cukup. Kalau diperpanjang lagi sebenarnya masih banyak seperti yang didawuhkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti nanti. Wali itu nanti pembahasannya sak dunya iku ana satu wali yang dipimpin oleh satu wali terbesar, namanya wali kutub. Wali kutub ini di bawahnya ada 4 wali. Nah, wali kutub ini di bawahnya ada 4 wali. 4 wali ini namanya wali abdal. Kenapa kok dinamakan dengan abdal? Abdal itu artinya wali yang mengganti, yang akan mengganti daripada wali kutub ketika sudah meninggal. Dan nanti ada pembagian-pembagiannya. Saya lupa, dalam kitab Raudhur Rayyahin juga ada nanti. Itu langsung tendensinya langsung Kanjeng Nabi sing dawuh. Jadi ana wali kutub, marono wali abdal, marono wali apa maneh. Wakeh. Saya kebetulan tadi enggak wes iku cukup, Pak. Bahas wali tok iku wakeh pisan. Wis to. Iku dalil dari Al-Qur'an dan juga hadisnya. Nah, saiki mulai bahas sing jenenge keramate para wali. Lah, bahas keramate para wali nang kene iku dingendikaken. Para ulama niku dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa ngeten wingi sekolah bolak-balik ya, bahwa ketika ada seorang manusia itu memiliki tindakan yang khariqun lil ada atau di luar normal kebiasaannya manusia, kemampuannya manusia,
maka itu nanti ada kalanya dibarengi dengan sebuah dakwaan, ada kalanya tanpa dibarengi dengan tanpa dakwaan. Gampangane ngomong lek ana wong hebat, iku ada kalanya orang hebat itu dengan mendakwakan sesuatu, ada kalanya tidak mendakwakan sesuatu. Ada kalanya orang yang mendakwakan sesuatu itu ada kalanya yang pertama dia mendakwakan bahwa dirinya adalah seorang Tuhan. Wong gue lek hebat, ono kalane kadang sampai ngaku dadi pangeran. Itu yang nomor 2. Nomor pertama. Yang nomor 2, wong gue lek hebat kadang sampai ngaku sing jenenge dadi nabi. Yang nomor 3, ono wong hebat iku kadang dekne ngaku dadi wali. Yang terakhir, yang nomor 4, terkadang seseorang itu memiliki kehebatan dalam keadaan dia itu mendakwakan yang namanya sihir dan juga taatnya para syaitan. Jadi papat iki, Pak. Jadi ono papat. Ono kalane wong hebat iku ngaku dadi pangeran, ono kalane ngaku dadi nabi, ono kalane ngaku dadi wali, ono kalane ngaku sampai ngaku dadi tukang sihir. Adapun kehebatan yang mana seseorang itu mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, maka jelas kamu nggak usah percaya. Seperti nanti ini akan terjadi. Yang pertama, kamu juga sudah tahu Fir'aun. Fir'aun itu ya hebat. Fir'aun sampean kalau tahu ya. Fir'aun itu nggak pernah sakit sampai saking gak tahu nih loro sampai Fir'aun itu ngaku jadi pangeran. Dan besok di akhir zaman, semoga kita semua nanti dijauhkan dari fitnahnya, ada yang namanya Dajjal. Dajjal ini hebatnya gak karuan. Hebatnya gak karuan. Tapi dia Dajjal akan mendakwakan dirinya sebagai itu Tuhan. Jadi wong hebat itu terkadang yang pertama ini ono kalane ambek ngaku-ngaku jadi pangeran. Maka jelas ini merupakan sebuah hal yang sifatnya nggak bisa dipercaya. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini dingendikaken ngoten. Pun mulane beliau dawuh iddiaul ilahiyah ya al-qismul awal iddiaul ilahiyah wa jawaza ashabuna dawahiral khawariqil ada ala yadi min ghairi mu'aradatin. Pun lana tapi teng mriki diakan wa inna majaza dzalika li anna syaklahu wa khilqatahu tadullu ala kadibihi wa dhuhurul khawariq ala yadihi la yufdi ila talbis. Jadi dawuhnya para ulama wong ku masih sak hebate kaya apa Dajjal kuwi yang mana dia seorang manusia yang mendakwakan diri sebagai Tuhan. Dia memang bisa terjadi. Dan perlu kita ketahui bahwa sekalipun dengan kehebatannya dia mengaku Tuhan, tujuannya untuk talbis atau menyesatkan para manusia, maka hal tersebut pada hakikatnya tidak akan menyebabkan para manusia itu menjadi tertipu, menjadi sesat. Itu semua tergantung kepada amalnya seorang manusia itu sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang nomor 2, terkadang orang hebat itu mengaku-ngaku menjadi nabi. Jelas iki bahwa orang yang mengakukan seperti itu tengriki dikatakan iddiaun nubuwah badal kismi ala kismaini lanu imma yakun adzalikal mutaisadiqan au kadiban fa in kana sadiqan wajaba durul khariq ala yadi wa ada muttafaqun alaihi min kulli man aqarra bi sihhati nubuwatil anbiya wa in kana kadiban lam yajuz duhurul khariq ala yadihi wa bi takdiri an tadhara wajaba husulul mu'aradah. Tengriki dikatakan kalau ada orang hebat memiliki keistimewaan kemudian dia mendakwakan nabi, maka dilihat. Kalau pada zaman biyen, zamane sakderenge zamane Kanjeng Nabi yaitu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak benar. Maka dilihat dulu. Tapi kalau untuk sekarang wis ngerti lek ana sampai ana wong ngaku nabi ku wis jelas bujui. Karena nabi terakhir kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ada orang itu memiliki kehebatan dalam keadaan dia itu mendakwakan dirinya sebagai wali. Lagi kok pembahasannya kok
wali ku iso apa ora? Boleh apa enggak mendakwakan dirinya sebagai wali ku oleh apa ora? Nanti pembahasannya ini nanti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim yang nomor 3. Yang terakhir yaitu ya Allah ya Rabbi ya Karim, orang-orang yang hebat memiliki kehebatan-kehebatan tapi dia ngaku bahwa kehebatannya itu datangnya melalui sihir. Nah, itu wis penak karuan jelas, Pak. Ana wong hebat ngaku bahwa kehebatannya itu dari sihir. Wis delok dhewe lah akeh orang-orang yang seperti itu juga banyak. Dan yang terakhir, ini sudah keluar dari pembahasan tadi ya. Ada orang itu terkadang hebat bukan melalui jalan-jalan yang lainnya tadi, tapi jalannya itu melalui istidraj. Istidraj niku di napa? Dilulu kalian Allah Ta'ala. Dilulu niku apa ya cara bahasa Indonesia nih? Dilulu niku gampangane ngomong seolah-olah seperti manusia yang sudah tidak pernah taat terhadap Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala membiarkannya. Paham ya? Itu namanya istidraj. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun niku kesimpulannya kehebatan yang akan tampak di tangannya seseorang dengan penafsilannya. Pun teng Quran-Qurane wau nggih sampun kathah. Salah satu kalau tambahi malih mengenai karomah. Lek wau kan bahas dalile wali. Lek saiki bahas dalil-dalile orang-orang memiliki keramat. Sing duduk nabi loh ya. Duduk nabi tapi punya karomah. Yang pertama, dalil yang paling masyhur di dalam Al-Qur'annya adalah kisah Maryam alaihissalam. Maka syarahna fi surati Ali Imran fala nu'iduha. Di dalam surat Al-Imran sudah dibahas mengenai kehebatannya Sayyidah Maryam. Napa sudah dibahas mengenai kehebatannya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam iki wonge jatuh. Bahwa Sayyidah Maryam itu kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrabu wajada 'indaha rizqa. Ya, Sayyidah Maryam sampai ngoten niku. Jadi tatkala Nabi Zakaria itu masuk di mihrab. Jadi Sayyidah Maryam niku sampai seperti itu. Bahwa Nabi Zakaria setiap kali masuk ke dalam mihrabnya sinten Sayyidah Maryam akan menemukan yang namanya napa? Makanan. Jadi panganan itu turun, Pak. Akeh. Ditangleti kali Nabi Zakaria. Itu kondi lho Maryam panganan iki. Qalat huwa min indillah. Kan ngoten. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya wajada rizqa. Qala Zakaria anna laki hadi apa ya ayatnya? Kanggo anu. Coba buka Gilang, ayatnya Gilang. Coba Google. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tulis kullama dakhala 'alaiha. Tak bacakan, itu surat di Ali Imran yang menjelaskan kehebatannya Sayyidah Maryam bahwa ketemu. Ayo baca. Dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bi hisab. Surat Al-Imran ayat 37. Itu surat Al-Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrabu ya Allah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Tatkala Nabi Zakaria itu masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, maka Nabi Zakaria itu menemukan di sisinya Sayyidah Maryam itu banyak makanan. Terus marang ngoten, qala ya Maryamu anna laki hada. Ngono ya. Wahai Maryam,
dari mana ini? Makanan-makanan datangnya ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Sayyidah Maryam itu dawuh itu dari napa? Sisinya Allah Ta'ala langsung. Enggak dari siapa-siapa, tapi itu langsung dari Allah Ta'ala. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan memberikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dengan tanpa dihisab. Jadi kehebatannya Sayyidah Maryam iku iso oleh panganan langsung saking ngersane Allah Ta'ala. Ora dikai sapa-sapa langsung mudhuk teko langit. Percaya engko tak kei cerita sing wong ndero semua kene sing iso koyo ngono iku sekaligus orangnya masih hidup. Makanan langsung dari langit gak ada. Gak tahu siapa yang memberi makanan langsung turun. Dari situ ceritanya Sayyidah Maryam. Cuma didawakan kalian Imam Al-Yafi'i. Ini nanti katanya cerita wali tok ya, Pak. Ora apa-apa. Ben ngerti kehebatannya para wali saking hebatin ku yo nopo, tapi ya tentunya dengan ketulusan hati, kebersihan hati. Masya Allah. Lah teng ngriku dingendikaken teng kitab Raudhur Rayyahin fi Hikayatus Shalihin, Al-Imam Al-Yafi'i niku ngendika ngeten. Sayyidah Maryam itu tatkala awal-awal gampangane ngomong ya, wong ku lek awal-awal dadi wali, wes karomah entek ngamek akeh karomah. Tapi Sayyidah Maryam tatkala sudah ya tanda kutipnya kelas walinya sudah semakin tinggi, yang ada Sayyidah Maryam itu malah sudah tidak memiliki karomah bisa mendapatkan makanan dari Allah Ta'ala langsung. Tapi malah Sayyidah Maryam itu mendapatkan makanannya dengan berusaha. Kenapa? Dengan berusaha. Yaitu wahuzzi ilaiki bijid'in nahlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Kurang lebihnya ayatnya seperti itu. Jadi tatkala tingkat kewaliannya Sayyidah Maryam ku wis dhuwur, Pak. Sing ana malah Sayyidah Maryam iku ora kok oleh panganan langsung teko ngersane Gusti Allah. Tapi malah napa? Beliau mendapatkan rezekinya dengan cara diperintahkan untuk menggerak-gerakkan pohon kurma sampai kurmanya itu jatuh. Paham ora? Sehingga Imam Al-Yafi'i ini ku dawuh, wong ku lek kelas waline sik ecek-ecekan, gapane ngono ya. Sik nisor, sik awal dadi wali. Iku biasane. Wah, karomahe akeh. Napa? Karomahe akeh. Sama seperti Sayyidah Maryam. Tapi engko lek wis kelas wali ku tambah dhuwur, malah gak duwe karomah. Engko padha wong lek sik awal-awal wiritan. Wong lek sik awal-awal wiritan biasane kok moro-moro oleh ngene ngipi ngono. Tapi lek wiritane suwe wis malah ora enek apa-apa malah. Paham ya? Kenapa kok seperti itu? Dawuhnya para ulama seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Al-Yafi'i. Iya. Krana wali ku lek sik kelase sik awal-awal, sik baru-baru ya, cara bahasane mabah, atau wabah wali baru, Semua bahasanya, lek bahasanya kelas iku wali baru, iku masih butuh sama yang namanya dolanan. Dolanan-dolanan yang memperkuat keyakinannya para wali. Jadi karomah itu diumpamakan seperti halnya mainan bagi anak kecil. Tapi kelas itu ukur malah biasa nih, malah gak duwe karomah belas. Paham ya? Jadi kamu aja nggumun kok lek ana yai-yai sing sepuh-sepuh di sawang ku wis kayak biasa ngono, wis tidak memiliki kehebatan apapun ya karena sudah kelas walinya sudah tinggi. Ngono lho. Wes niku ceritanya Sayyidah Maryam. Yang nomor 2 itu ya ceritanya Ashabul Kahfi ini. Bahwa Ashabul Kahfi itu telinganya oleh Allah Ta'ala ditutup, di-off-kan sehingga bisa tertidur dalam jangka waktu kurang lebihnya 309 tahun. Suwe Pak, ora enek. Cuma dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh
keramati Ashabul Kahfi ini tidak mungkin bisa menjadi mukjizat bagi seorang nabi. Paham ora? Kaidahnya kan setiap apapun yang menjadi mukjizat bagi seorang nabi itu bisa dimiliki oleh para wali tapi statusnya menjadi karomah. Ana nek mang nang Subati sampun bolak-balik kula dawuhaken wal auliya dawu karomatin rutab wa man tahu liwalatin min ghairi. Kehebatannya para wali ku semua bentuk mukjizatnya para nabi pasti akan dimiliki oleh para wali. Tapi satu yang nggak bisa dimiliki oleh para wali, yaitu nggak akan ada ceritanya wali punya keramat rupane terlahir tanpa seorang ayah seperti halnya itu menjadi mukjizatnya Nabi Isa, nggak mungkin kaya ngono kuwi. Wis ya. Niku akan ngoten. Dan lebih hebatnya lagi, Ashabul Kahfi ini oleh Allah Ta'ala dijaga dari panasnya matahari. Apa nih kak? Kowe nak turun nih Ashabul Kahfi. Pertama, ora nopo, ora krungu wisan kupingi. Yang nomor loro dijauhkan dari panas matahari. Monggo lek kowe turu kenaan srengenge ngene langsung tangi. Para Ashabul Kahfi bener-bener bahasanya beliau yaksimuhum wa annahu ta'ala kana yaksimu min harri syamsi. Allah Ta'ala niku menjaga Ashabul Kahfi dari panasnya matahari. Yes, yang dikit yang dikatakan ngoten. Niku Qur'ane. Teng hadise iki langsung Kanjeng Nabi sing dawuh. Hadis yang menjelaskan tentang karomah-karomahnya para wali. Teng mriki diceritakan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Tidak akan ada ceritanya bayi bisa ngomong. Bayi yang masih berada di dalam ayunannya ibunya itu nggak akan ada yang bisa ngomong kecuali 3 orang. Iya, kecuali 3 orang. Yang pertama, Isa ibnu Maryam. Nabi Isa yang menjadi putranya Sayyidah Maryam. Bahwa Nabi Isa niki ngomong. Karena Nabi Isa ini sangat ngomong walaupun masih dalam keadaan kecil. Tatkala orang-orang itu menuduh bahwa Sayyidah Maryam itu sosok yang dipertanyakan, enggak duwe bojo kok iso duwe anak. Akhirnya sampai-sampai Sayyidah Maryam itu menunjuk kepada kepada Nabi Isa. Kon gampangane ngomong kon aja takok nang aku. Tapi takok dhewe nang bayine. Ana teng ayate dingendikaken kaifa nukallimu mangkana bukan bilang. Kaifa nukallimu mangkana fil mahdi sobiyah. Kurang lebihnya seperti itu. Coba. Bukan. Kaifa nukallimu nun kaf lam mim. Kaifa nukallimu mangkana fil mahdi sobiyah. Bagaimana mungkin kita itu bisa mengajak bicara seseorang yang masih kecil yang berada di dalam ayunanmu wahai Maryam. Yes, ketemu? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyah. Terus selanjutnya. Surat apa? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Niku Nabi Isa. Jadi tatkala kaifa Sayyidah Maryam niku wis apane dipertanyakan sama kaumnya fa asyarat ilaih. Sayyidah Maryam niku hanya enggak menjawab, cuma diam tok, cuma langsung menunjuk kepada sinten Nabi Isa. Akhirnya para kaumnya pun bertanya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kita bisa mengajak bicara terhadap seorang anak yang masih kecil, masih bayi berada di dalam ayunanmu? Kan seperti itu. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Langsung dijawab ngoten.
Iku omongannya Nabi Isa dalam keadaan itu omongannya Nabi Isa dalam keadaan Nabi Isa masih bayi. Wis iso ngomong koyo ngono. Itu bayi ajaib yang pertama itu Nabi Isa. Yang nomor 2, denger iki kan wasobiyun fi zamani Jurej an-Nasik wasobiyun akhar. Yaitu anak kecil yang berada pada zamannya Syekh Jurej yang ahli ibadah dan seorang sobi yang lain. Adapun amma Isa faqad araftumu. Pun ceritanya Isa kalian semua sudah mengetahui, yaitu tadi fa asyarat ilaihi kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyah, bahasane ngoten iki ayatnya kurang lebihnya. Itu ceritanya Nabi Isa. Yang nomor 2 wa amma Jurej. Jadi biyen iku ono ceritane ya lek wong-wong biasanya bahasane Kiai Juret. Kiai Jurej, Juret jim ro ya jim fuailun. Ya, Jurej. Ceritanya Jurej ini adalah dulu merupakan seorang laki-laki yang ahli ibadah yang berada dalam golongannya Bani Israel. Wong ahli ibadah dari golongan Bani Israel. Lah Jurej iki masih memiliki seorang ibu. Napa? Jurej ini masih memiliki seorang ibu. Lah, hingga suatu ketika Jurej itu Yai Jurej ini, Syekh Jurej ini, Yai Jurej ini dalam keadaan sholat. Marengoten ibuke idishtaqat ilaihi ummu. Ibuke ngersakaken dawuhi. Nimbali cara gampangane menyeluk. Ibunya memanggil Jurej dalam keadaan Jurej itu masih melaksanakan sholat. Yai Jurej ini masih sholat, tapi ibunya nimbali. Juret ngono ya bahasane ceritane ngono. Juret. Dengan iki beliau dawuh hatta qala salasan. Ya Juret, ibuke dawuh ngoten. Juret ya anakku Juret. Nah, akhirnya anaknya niki bingung, Yai Juret niki bingung. Ya Rabbi as-salatu khairun am ru'yatuha. Ya Allah Gusti kula niki dalam keadaan sholat. Tapi kula ditimbali ibu kula. Panggilan pertama Syekh Juret bingung. Iki aku iki mentingno sholat apa ngelanjutno sholat apa mbatalno sholat karena panggilan ibu. Bingung. Akhirnya qalat fad'at husanian. Dipanggil 2 kali. Ya Juret. Wahai Juret. Yai Juret pun masih bingung. Ini gimana ya? Tetap sholat atau memenuhi panggilan ibu. Lanjutannya, denger iki dilanjutaken hatta qala salasa marratin, sampai untuk yang ketiga kalinya dipanggil ya Jurej. Bingung ya Jurej. Wa kana yusalli wa yada'aha fastadda dzalikal ummi. Ya Jurej itu masih melanjutkan sholatnya dan tidak memperdulikan ibunya. Tak terus nae sholatku. Urusannya madhep pangeran. Gampangane ngomong ngoten. Gak ngurusi aku sih sholat. Melihat seperti itu membuat hatinya seorang ibu menjadi sakit. Hatinya ibunya Yai Juret itu jadi sakit. Akhirnya qalat Allahumma la tumithu hatta turiyahu al-mumisat. Iya, dadi teng mriki dikaaken ya Allah, kronos ibu kan loro ati, Pak. Ibu niku ibuke loro ati sampai ndongakno elek nang Yai Juret. Ndongakno elek piye? Ya Allah, janganlah engkau meninggalkan, atau bahasanya janganlah engkau mencabut nyawanya si Jurej itu sampai engkau menampakkan atau gampangannya mempermalukan dia. Apa? Jangan sampai engkau mencabut nyawanya kecuali setelah engkau mempermalukan dia. Lane dingene wong tua, upamane wong tua wedok ibu ya Pak, Masya Allah medeni banget. Lek donga elek iku langsung mandi. Lek donga apik suwe mandine, Iki lho rada abote. Mulane iki aja sampe kaya ngono kuwi. Ana wong tua wedok iku ojo sampe kudu iso njaga atine. Ya, ada yang mengatakan Syekh Sudes itu bisa hebat seperti itu. Krana biyen ceritane nawa kali ndak umum. Ini iki. Pembahasan lain sedikit. Syekh Sudes iku iso hebate ndak ukur kaya ngono kuwi biyen krana ibuke iso njaga lisane. Napa? Ibuke iso njaga lisane.
Syekh Sudes itu ibunya sedang kedatangan tamu banyak. Napa? Kedatangan tamu banyak. Wah, sudah bikin makanan gampangane prasmanan. Marang ngono karo Syekh Sudes iki diacak-acak kabeh panganane. Bayangno lek duwe anak model kaya ngono kuwi kira-kira diapak nih anake. Tapi malah ibuke malah melihat yang seperti itu. Syekh Sudes yang kecilnya sangat nakal iki jamuan makanan sudah banyak disiapkan untuk tamu malah diacak-acak. Ibuke malah ngomong, "Awas Gon yo tak dongakno dadi imam Masjidil Haram Gon." Jadi ibuke asline ibuke ku marah, kepingin ndongakno elek. Tapi ngerti bahaya ndongakno elek nang anak. Akhirnya wis didongakno apik ae. Asline ngamuk asline. Awas Gon yo tak dongakno dadi imam Masjidil Haram. Karo ibuke didongakno akhirnya dadi imam Masjidil Haram tenan. Jadi wong tuwa, guru masih ndelok anak, masih ndelok murid, ndableke gak umum kaya ngono kuwi, sebisa mungkin untuk menjaga lisan. Lanjut. Ibuke Syekh Juret iki bahasan ndongakno elek nang anake. Ya Allah, janganlah engkau mencabut nyawanya si Juret itu sampai Juret itu dipermalukan terlebih dahulu. Sampai dia melihat al-mumisat, yakni teng mriki dikatakan wa kanat zaniyatun hunalika faqalat lahum ana aftinu jurejan hatta yazniya fa atathu falam takdir ala syai'in. Wa kana hunaka ra'in ya'wi bil laili ila asli saumi'atihi. Qal lamma a'yaha rawadat ar-ra'i ala nafsiha fa ataha fawaladat. Jadi ceritanya ini gue ngeten. Tadi ceritanya ngeten. Kiai Juret itu kan punya saumiah. Saumiah ini gampang ngomong gubuk. Kiai Juret ini punya gubuk yang beliau gunakan untuk beribadah. Nah, gubuknya iki mang biasanya di situ juga ada ar-ra'i atau tukang pengembara hewan, entah itu kambing ataupun yang lainnya. Biasanya yo manggon nang napa teras nang gubuke Juret. Lah, ada seorang perempuan yang zina. Zinanya itu bukan dengan Kiai Juret. Tapi zinanya dengan si tukang pengembara ini tadi. Pengembala, seorang pengembala ini tadi. Sampai-sampai seorang perempuan yang berzina ini tadi sampai hamil dan mendatangkan anak, melahirkan anak. Tatkala semua orang bertanya, bahasanya, nang ngriki si perempuan yang berzina ini tadi menuduhkan bahwa anaknya ini hasil daripada zina dengan Juret. Jadi dekne bersumpah akan mengfitnah yang namanya Juret. Ini gara-gara dungane ibuke lho ya. Ibuke ndongakno elek sampai koyo ngene iki. Ya Allah Gusti, janganlah engkau menyabut nyawanya Juret sampai engkau mempermalukannya. Akhirnya tenanan ono seorang perempuan yang berzina yang sampai melahirkan anak, padahal ini berzinanya dengan seorang pengembala, tapi dia memfitnah bahwa dia itu melakukan zinanya itu dengan Kiai Juret. Sehingga Kiai Juret yang asalnya itu dihormati oleh orang-orang karena terkenal ahli ibadah, karena difitnah sama seorang perempuan yang berzina dengan seorang pengembala ini tadi, akhirnya napa? Orang-orang itu semuanya merobohkan terhadap gubuknya Kiai Juret. Fa ataha banu Israil wa kasaru saumi'atahu wa syatamuhu. Ya. Sues. Gara-gara terfitnah sampai-sampai Kiai Juretnya sampai benar-benar dihinakan tenanan seperti doanya ibunya itu tadi. Sing jenenge gubuke sampai dirobohkan dan bahkan Kiai Juret dipisu-pisui. Napa? Kiai Juret dipisu-pisui. Ya, karena beliau itu wali, dia berdoa, fasalla wa ta'a. Ini beliau niku salat dan berdoa supaya permasalahan ini menjadi jelas kebenarannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, iki tinggal akan qala Abu Hurairah ka'ani anduru ilan Nabi hina qala biyadihi ya hulam. Akhirnya ada seorang anak itu tadi loh seorang anak yang
menjadi anaknya perempuan yang berzina dengan pengembala itu tadi loh. Langsung ditanyai sama Kiai Jurej. Ditanya, iya gulam, man abuk? Bocah cilik, siapa bapakmu? Ditanyanya seperti itu. Faqala, anak kecil yang masih bayi, masih berada di timangan ibunya itu berkata, ar-ra'i, bapakku iki, ambangane ngomong, bapakku iki mono yang berzina dengan ibu itu bukanlah Juret, tapi langsung ar-ra'i, yaitu si tukang pengembala. Setelah mendengarkan bayinya ini ngomong bahwa bukan dia Juret tapi si pengembala, akhirnya para kaum pun ini malu karo Kiai Juret. Ngapunten Yai, keliru Yai mari ngrubungno. Akhirnya dibangunkan lagi yang bagus, guguk yang bagus. Jadi ini cerita bayi yang bisa ngomong yang nomor 2. Ini ceritanya Yai Juret kayak ngono memang, Pak. Jadi gara-gara Yai Juret iku salat, diceluk ibuke 3 kali ora moro-moro, akhirnya ibuke ndongakno elek. Jangan engkau cabut nyawanya si Juret itu sampai dia dipermalukan. Akhirnya tenanan. Dipermalukan sekalipun dalam keadaan tidak bersalah. Saiki bahas ambil intermezzo ini ya, enggak apa-apa. Bahas mengenai ketika ada seorang anak itu dipanggil ayahnya, ibunya, orang tuanya, tapi dalam keadaan masih menjalani yang namanya sholat. Itu bagaimana sih? Kan khawatir Pak, kayak Kiai Juret kan bahaya. Di dalam kitab Bajuri sampai lihat sendiri nanti ada tengeriku akan. Kalau sholatnya itu sholat fardu, masih sing nyeluk iku wong tua, nggak boleh dibatalkan. Kecuali Nabi. Kalau Nabi sholat fardu dibatalkan. Kalau orang tua nggak dibatalkan. Kalau orang tuanya sakit hati, ya tanda kutipnya nggak masalah. Karena sholatnya sholat fardu. Yang nomor 2 sholat sunnah. Kalau sholat sunnah yang sedang dilakukan dan seorang tua itu memanggil baik ibu ataupun bapak, maka ditafsir. Sekiranya orang tuanya itu nggak merasa sakit hati kalau kamu meneruskan, maka apa-apa dilanjutkan. Tapi sekiranya kok kamu mengkhawatirkan nanti orang tuanya itu sakit hati kalau kamu lanjutkan sholatnya, ya berarti ya wis, kamu harus menyelesaikan, atau bahasanya sholat itu memang ditinggal marani ibu. Wis ya. Itu yang nomor 2. Terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa qalu nabni saumi'ataka min dhahabin aw fiddatin fa aba alaihim wa banaha kama kana. Saking sungkane kaum Kiai Juret sing kadung napa ngerobohno gubuke, sampai Yai ngapunten Yai kula kelintu Yai, kita sedanten kelintu. Tak bangunno malih gubuke jenengan. Dari emas atau dari perak. Jangan ngrasakaken dugi napa? Dugi emas napa dugi perak. Nah, tapi Yai Juret kan zuhud, Pak. Lek awakmu ya teko emas langsung jawab. Yai Juret zuhud kan enggak bangunno kayak sing awal ae. Nya dibangunkan. Niku ngoten. Adapun satu anak kecil lagi yang bisa ngomong, yaitu diceritakan ada seorang perempuan yang memiliki anak kecil yang ia susui. Kemudian tiba-tiba lewat terhadap seorang perempuan yang sedang menimang-nimang anaknya itu yang masih kecil. Tiba-tiba lewat di hadapannya seorang pemuda yang ganteng yang memiliki jabatan yang tinggi. Akhirnya ibunya ngomong, Allahumma ij'al ibni misla hadza. Ya Allah Gusti, kalau kepingin anakku lagi seperti pemuda yang lewat ini tadi. Bocah yang ganteng, jabatannya tinggi. Akhirnya anaknya ngomong, fakol asobi, anaknya yang digendong jadi ngomong, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan saya seperti halnya orang yang lewat itu tadi, sing ganteng sing duwe jabatan. Langsung dibantah nabi anaknya. Maron maneh summa marot bi imraatun dzakaru annaha suriqat
sarikot wazanat wa ukibat. Kemudian ada seorang perempuan yang lewat di hadapannya, yang mana orang perempuan ini terdakwa, bahasanya ya, dituduh sama orang-orang bahwa dia itu pencuri, bahwa dia itu penzina. Akhirnya ibu ngomong, Allahumma la taj'al ibni mislah hadhihi. Ya Allah Gusti, amit-amit aja sampai anak koyok wong wedok iki. Wong wedok sing dituduh bahwa dia itu mencuri dan berzina. Amit-amit bahasane ngono. Ibuke ana wong wedok lewat koyo ngono iku ngomongnya amit-amit. Akhirnya jawab karo anak, faqal asabi Allahumma ij'alni mislaha. Ya Allah Gusti, jadikan saya seperti ini, seorang perempuan ini, perempuan yang didakwa, yang dituduh pencuri dan penzina. Yes. Bisa ngomong kayak ngono. Lah kenapa kok bisa ngomong seperti itu anak kecilnya? Faqalat lahu ummuhu fi dzalik. Kowe nyapa to le jawab ya le gampangane ngomong. Ono orang punya jabatan ganteng, lanang ganteng, punya jabatan tinggi, kowe tak dongakno ben iso kaya ngono, kok malah jawabi ojo sampai dadi kaya ngono. Amit-amit malah. Terus ada seorang perempuan yang didakwa bahwa dia itu pencuri dan penzina. Saya berdoa agar kamu ini yang masih kecil, yang masih bayi ini jangan sampai seperti itu. Malah kamu berdoa agar seperti itu. Ini nyapa to le? Ditakoki ibuke ngoten. Hanya dawuh faqalat dengan iki dikatakan faqala inna syab kana jabbaran minal jababirah fakaritu an akuna mislahu. Anak kecile ngomong, "Nggih, Bu, iki sik bayi lho ya." "Nggih, Bu, kula mboten kepingin kayak wong lanang sing ganteng sing punya jabatan tinggi tadi." Karena dia adalah seseorang yang meseso. Semaunya sendiri, semena-mena, ya. Sehingga saya enggak mau jadi orang yang seperti itu. Wa inna hadi, dan perempuan yang dituduh zina, dituduh mencuri tadi, kila inna zanat walam tazni, sebenarnya dia tidak berzina. Sebenarnya dia tidak mencuri, dan dia selalu mengucapkan, si perempuan itu mengucapkan hasbi Allah, cukup Gusti Allah sing ngerti. Iki hadis bahas masalah bahwa keramati wali ku ya enek ngono lho, Pak. Oh sik wae ceritane wali gak tutup-tutup iki. Ayo lanjut, masih setengah itu ya, lanjut ya Didik. Lanjut mana? Ini juga ada dalam hadis Bukhari. Diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, dari Salim, dari Imam Ibnu Umar, bahwa diceritakan intalaqo salah satu rohtin mimman kana qablakum. Dulu diceritakan ada 3 orang laki-laki. Napa? Ada 3 orang laki-laki. Tapi kitabnya dibuka toh, kurung mari kitab ditutup itu. Jadi tengeriku dikatakan ada 3 orang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan bareng. Nah, di tengah-tengah perjalanannya fa'awahum al-mabitu ila gharin. Tatkala sudah malam, napa? Menyebabkan mereka butuh tempat istirahat. Akhirnya mereka semua beristirahat di sebuah gua. Fadakhaluhu, 3 orang laki-laki masuk ke dalam napa? Guanya itu tadi. Fan hadarat sakhratan minal jabal wasadat alaihim babal. Moro-moro teko ndukure gunung iki mang ana sing jenenge watu gede lugur pas di hadapan pintu gua, sehingga batu besarnya ini menutup terhadap guanya. Wes dadi tertutup. Bingung Pak wong telu nih, ya Allah. Nah aku menjero kene iku tujuane golek istirahat, kok malah ana batu besar jatuh sampai menutup guanya. Akhire ngriki akan dilanjutakan. Faqalu wallahi la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Semuanya berkata, demi Allah tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian semua dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan perantara amal solih kalian semua. Jadi faqala rajulun minhum kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbiku qablahuma fanama fi dhilli syajaratin yauman falam abruh anhuma
wa halabtu lahuma hubuqahuma faji'tuhuma bi fawajadtuhuma na'imin faqaritu an ukidahuma wa qaritu an albiqa qablahuma faqumtu wal qidhu fi yadi antadiru isti qadahuma hatta dhahara al fajru. Iki lho. Fastaiqadha fasyariba hubuqahuma. Jadi gampang ngomong semuanya itu sepakat. Enggak akan ada yang bisa selamat dari gua yang tertutup oleh batu yang sangat besar ini kecuali napa? Berdoa kepada Allah Ta'ala dengan perantara tawasulnya adalah amal soleh. Satu orang bertawasul dengan amal solehnya dengan berupa napa? Ya Allah Gusti, kula niku punya masih lengkap, punya bapak dan juga punya ibu. Saya yang selalu menyiapkan makanan malam untuk keduanya. Hingga datang suatu hari di mana keduanya itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa kuntu la ubiku qablahuma. Orang pemuda ini enggak mau makan mendahului kedua orang tuanya. Sampai datang suatu hari di mana orang tuanya ini sedang tertidur di bawahnya pepohonan dan si anak ini sedang mengambilkan susu, memerahkan susu. Mari diperahno lah kok dipirsani. Tiang sepa ini kedua-duanya kok nopo dalam keadaan tertidur. Tapi beliau enggak mau memakan, meminum terhadap susunya mendahului kedua orang tuanya. Sampai nopo dicekeli terus wadahe, dirantos tiang sepa kali niki tangi, dinteni tangine, Pak. Teng mriki hatta dhahara al-fajru. Sampai subuh. Bayang nih, ngenteni tiang sepae kali niki napa dalam kondisi tertidur, tapi dia juga enggak mau meminum lebih dulu makanan minumannya ini tadi. Ya, sampai subuh. Bayang nih, lek kowe wis luwe mak tak mangan dhisik ae. Lek kowe sing ngono kan ngono. Tak mangan dhisik. Niki mboten ngerantos tiang sepae jangan sampai mendahului tiang sepae. Sampai subuh, Pak. Bayang. Ini beliau berkata, berdoa Allahumma in kuntu fa'altu hadza ibtigha wajhika fa'afrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah Gusti, kalau memang ini merupakan amal soleh yang aku lakukan karena untuk mencari ridhomu, maka tolong bukakanlah gua ini dari batu besar. Mari ndonga ngono, Pak. Langsung sing jenenge napa? Batu besar iku nggeser. Sret. Tapi nggesernya titik, sekira dilewati ku sik gak iso. Itu satu laki-laki yang pertama. Laki-laki yang kedua ngomong. Semaqala lakharu kanat li ibnatu amin wa kanat ahabun nasi ilayya farawattuha an nafsiya. Sing siji iki rada nyeleneh. Yaitu dia itu punya napa iku jenenge misanan perempuan. Dia itu punya misanan perempuan, dekne iku dewemen banget, cinta banget nang misanane sing perempuan iku mang. Sampai-sampai si laki-laki ini sering kali mengajak si misanan bahasa Indonesia apa? Sepupunya yang cantik itu diajak zina sama dia. Tapi si perempuan itu enggak mau. Misanane gak gelem. Hingga suatu ketika si perempuan misanane gemang sing ayu tenanan iku mang mengalami masa paceklik atau bahasane mengalami kemiskinan yang sangat dalam sampai gak iso mangan dan juga yang lainnya. Akhirnya nopo? Ngeri dilanjutkan hatta alamat biha sanatan minas sinin fajaatni wa a'taituha malan adiman ala antu khaliya baini wa baina nafsiha. Jadi gampangane ngomong misanane sing ayu iki mang kondisine miskin banget wis gak duwe apa-apa, gak iso mangan, kelaparan, akhirnya moro nang dekne. Njaluk duit, njaluk mangan. Akhirnya si pemuda ini berkata, "Ya, kamu saya kasih uang yang banyak tapi syaratnya satu. Kamu harus mau berzina dengan saya." Katanya sih
laki-laki tersebut. Akhirnya si perempuan ini wis gak iso apa-apa, Pak. Gak iso apa-apa karena memang kondisinya dia sudah sangat membutuhkan terhadap uang tersebut. Akhirnya sama si laki-laki itu tadi dikasih uang banyak, terus marang ngoten wis padha mlebu kamare. Wong loro iki wis padha mlebu kamare. Sampai-sampai teng mriki dawakan falamma qadartu 'alaiha qalat la yajuzu laka an tafukkal khatam illa bihaqqih. Ada yang dalam satu riwayat si laki-laki itu sudah menaiki paha. Sudah menaiki pahanya misanannya yang paling dia cintai itu tadi. Tapi si perempuan langsung ngomong, demi Allah tidak boleh yang namanya darah keperawanan itu dipecahkan kecuali dengan haknya. Kamane oleh ora dirabi ojo. Mari diomong kaya ngoten sing lanang langsung kuweden. Langsung kuweden. Langsung ngalih meninggalkan misanane padahal misanan paling ayu paling didemeni, Pak. Ditinggalkan itu karena memang takut dia diomong kaya ngono karo misanane, tapi uangnya tetap diberikan. Napa? Uangnya tetap diberikan tapi gak sida zina. Dia berkata, tawasul ya Allah Gusti, kula maring kei dhuwit misanan kula wakeh kik marang ngoten kula ya gak ngapak-ngapakno dekne. Kalau memang ini merupakan amal soleh ya Allah, minta tolong itu yang namanya batu besar itu napa? Digeser cara bahasamu ngono ya. Ini pintunya digeser apa didorong gitu nih. Dilanjutkan lagi, teng mriki akan akhirnya bergeser beneran. Tapi belum cukup sih an. Terakhir orang laki-laki yang ketiga. Ini si laki-laki yang ketiga ini dulu diceritakan bahwa dia itu punya banyak karyawan. Napa? Punya banyak karyawan. Maka setiap daripada karyawannya itu sudah diberi gajinya sendiri-sendiri. Kecuali ada satu karyawan yang belum digaji. Ada satu karyawan yang belum digaji. Ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Jadi gampang ngomong wis dikei gajine, tapi dekne nih satu orang karyawan ini tadi membiarkan gajinya di sini, ya. Gajine memang dibiarkan di sini dan dia tinggalkan. Akhirnya fasamarat ujratu hatta kasrat minhu al amwal. Waja'ani ba'da hinin. Jadi gampang ngomong ngeten kok. Satu karyawan iki mang kabeh wis digaji, Pak. Kabeh wis digaji. Kabeh wis nampani. Kecuali satu karyawan yang dia itu gak gelem nampani gajine dan dibiarkan di tempatnya si bosnya ini tadi. Lah kebetulan setelah ditinggal, lah kan duwe sinten? Karyawan. Sama bosnya itu dikelola sampai jadi banyak. Sampai akhirnya si karyawan ini datang kepada bosnya, kemudian meminta, "Bos, endi biyen gajiku biyen lho, sing tak tinggal nang kene." Jawabane bosnya ngomong, "Ya Allah ya Rabbi ya Karim." Teng mriki beliau menjelaskan, "Ya Abdullah, adi ilayya ujrati." Endi gajiku bos sing biyen bos? Faqultu lahu kullama tara min ujratika minal ibil wal ghanam war raqiq. Kamu ngerti? Iki unta sakmene akene, marang ngoten napa? Wedhus sakmene akene. Iki menu hartamu kabeh, iki menu gajimu. Lah akhirnya karyawane bingung. Lha cek akeh men. Ya wedhuse akeh, marang ngoten napa? Kambinge ya wedhus ya unta akeh kok akeh men gajiku biyen cara saiki ngono 1,5 juta. Kok iso dadi unta mbek kambing akeh kok iso? Nyata mriki dijawab, "Ya Allah ya Rabbi ya Karim." Loh iya, ya Abdullah atas tahzi'u. Kon niku ngenyek aku ta jare karyawan. Kamu apakah menghina terhadap saya? Gajiku biyen wis gampangane mau 1 juta saiki dadi wedhus akeh unta Lho enggak tenanan niku kabeh gajimu. Doan Pak. Amanahnya seorang bos ini kebetulan yang satu ini bos. Jadi gaji ini itu ditinggalkan sama satu karyawannya
tapi dikelola sampai jadi banyak, tatkala dia meminta gajinya, upahnya diberikan semuanya karena memang itu hasil dari uangnya si karyawan. Dikekno. Akhirnya berdoa kalau memang ini merupakan amal soleh ya Allah, minta tolong agar guanya ini terbuka dari batu yang sangat besar. Akhirnya wes terbuka semuanya, akhirnya semuanya senang dan bisa keluar dari gua. Terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kuwadah Pak, kuwadah. Terakhir ya, ini terakhir cerita kehebatannya atau karomai para sahabat. Kowe ben gak krungu ceritane karomai Syekh Abdul Qadir. Maksud saya, yang namanya karomah itu sudah ada mulai zamannya sahabat. Cuma kita itu kan yang kita dengar ya karomahnya Syekh Abdul Qadir. Ya cuma karomahnya wali-wali yang cara bahasanya jauh setelahnya para sahabat. Tengeri gini kan. Para sahabat itu kuwatah. Kehebatan itu hebat-hebat sahabat. Yang pertama ada sahabat namanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tengeri dikatakan keramatnya adalah lama humilat janazatuhu ila babi qabri nabi wa nudiya assalamu alayka ya Rasulullah hada Abu Bakrin bil bab fa idal babu qad fataha ya wa idza bihatifin yahdifun al qabri adkhilu al habib ilal habib. Diceritane Sayyidina Abu Bakar niku gemi tatkala jenazahnya Sayyidina Abu Bakar itu dibawa menuju tempat di sampingnya Kanjeng Nabi. Orang-orang langsung berkata, assalamu alayka ya Rasulullah hada Abu Bakrin bil bab. Jadi posisi niki makamnya Kanjeng Nabi nggih. Ketika tatkala jenazahnya Sayyidina Abu Bakar ini dibawa menuju makamnya Kanjeng Nabi. Orang-orang berkata, assalamu alayka ya Rasulullah hada Abu Bakrin bil bab. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada engkau wahai Rasulullah. Ini ada Sayyidina Abu Bakar, jenazahnya Sayyidina Abu Bakar sudah berada di pintu. Moro-moro pintu nih makamnya Kanjeng Nabi langsung buka. Mari buka dewe, moro-moro ada suara tanpa rupa. Ngomong adkhilu al habib ilal habib. Masukkanlah seorang kekasih, yakni kekasihnya Kanjeng Nabi kepada Kanjeng Nabi. Adkhilu al habib ilal habib. Ku Sayyidina Abu Bakar hebatnya kaya ngono, Pak. Nomor Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar sama mungkin. Wah, jan ora mari Pak nih bahas masalah wali, tak singkat-singkat pangkah hurung mari ya. Masya Allah. Sayyidina Umar itu gak kalah hebat ya Pak. Wa amma Umar radhiyallahu anhu faqad dhaharat anwa'un kasiratun min karamatihi wa hadwa maru ya annahu ba'asa jaisan wa amara alaihim rajulan yud Asariyah ibnil Husain. Cerita nih gak usah bahasa Arab langsung. Di ceritanya dulu Sayyidina Umar itu ngutus seseorang untuk melakukan yang namanya peperangan yang dipimpin oleh Sariyah ibnil Husain. Namanya sinten? Sariyah ibnil Husain. Jadi kalau Sariyah ibnil Husain ini melakukan perjalanannya untuk melaksanakan yang namanya peperangan, Sayyidina Umar, fabainama Umar yaumal jum'ah yakhtub. Sayyidina Umar ki khutbah nang dhuwure mimbar. Tiba-tiba langsung Sayyidina Umar itu di tengah-tengah khutbahnya, Sayyidina Umar itu melantangkan suaranya seraya berkata, ya Sariyah al-jabala al-jabala. Ya Sariyah al-jabala al-jabala. Ini tengah-tengah Sayyidina Umar nang duguri mimbar lho ya. Sing Sariyah ibnil Husain sama bala tentaranya sedang melaksanakan perang di suatu daerah yang jauh.
di pegunungan yang jauh dari tempatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar di tengah-tengah khutbah langsung moro-moro ngomong, ya Sariyah al-jabala al-jabala. Sariyah, hati-hati kok nang gunung iku, hati-hati nang gunung iku. Posisi Sayyidina Umar nang ndukure mimbar. Akhirnya ngriki dilanjutaken qala Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah fa katabtu tarikhatil kalimah. Sayyidina Ali ku nyatet tanggale Sayyidina Umar khutbah, kemudian tengah-tengah khutbah moro-moro ngomong, Sariyah, hati-hati nang gunung iku, hati-hati nang gunung. Dicatet tanggale, harine dicatet kabeh karo Sayyidina Ali. Marang ngoten akhire faqadima rasul muqaddamil jais faqala, akhirnya datang salah satu daripada utusan pimpinannya para bala tentara yang sedang perang dari sana. Berkata, qala ya Amirul Mukminin ghazawna yaumal jum'ah fi waqtil khutbah fahazamuna. Wahai Amirul Mukminin, kita semua itu melakukan perang di hari Jumat di waktu khutbah. Kita semua itu fahazamuna. Musuh itu mampu membuat kita semua menjadi lari terbirit-birit. Faida bi insanin yasihu, moro-moro aku iku kerungu ana omongan ya Sariyatu al-jabala al-jabala. Sariyah, hati-hati ku. Nang gunung iku ana musuh iku. Fa asnatna duhurona ilal jabal. Akhirnya kita itu meletakkan punggung kita ke gunung. Ya fahazamallahu al-kufara wa dhafirna bil ghanaim al-azimah bi barakati dzalika saud. Rungokne kuwi, Pak. Jadi gampangane ngomong. Sayyidina Umar iku nang masjid khutbah. Lah Sariyah Ibnul Husain iku nang pegunungan kono. Waduh. Moro-moro Sayyidina Umar ngomong, "Ya Sariyah al-jabala al-jabala, kamu itu tetaplah di gunung, bersembunyilah di gunung." Akhirnya golongan bala tentara yang ada yang sedang perang di gunung sana itu nurut ambek omongan niki mang. Bayang nih. Sampai-sampai yang asalnya mereka itu kalah dari musuh, gara-gara omongan ini akhirnya mereka menetap di gunung, akhirnya sampai menang dan mendapatkan harta jarahan yang banyak. Terakhir nih, kesimpulannya ya nopo? Kesimpulannya berarti loro. Kehebatannya Sayyidina Umar iki loro. Pertama, padahal dalam kondisi khutbah di dalam masjid, tapi bisa melihat orang yang berada di jarak jauh yang berada di gunung. Wong adone nang gunung kono lho, wis beda kota bisa. Ku Sayyidina Umar ketinggal. Ya ora video callan iki padahal posisine khutbah iki, Pak. Ya lek kowe video callan iso ngerti. Yang nomor 2, suaranya Sayyidina Umar dari mimbar masjid iku iso kerungu sampai gunung. Ora telepon lho iki. Lek awakmu kan iso, cuma ya gawe telepon. Sampai seperti itu. Itu kehebatan daripada Sayyidina Umar. Jadi pandangannya jauh tajam. Masih kak video call iso ngerti. Itu makna daripada tatkala Allah Ta'ala sudah mencintai seorang walinya, niscaya Allah Ta'ala akan menjadi pendengarannya. Allah Ta'ala akan menjadi penglihatannya. Allah Ta'ala akan menjadi mulutnya. Artinya sampai seperti itu. Jadi omongannya, penglihatannya itu bukan omongan dan penglihatan dan pendengaran yang biasa. Matanya bisa melihat, wow. Bahkan lisannya pun ketika ngomong itu bukan terdengar di sekitar sini saja, tapi sok sampai jauh terdengar. Oh niki wow aja bisa nih, Pak. Pun binjeng kula sempurnakan sedikit malih ngaranten mantun power lu yang bahas masalah wali. Pun ilahuna wallahu a'lam shawab.